Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami hadir kembali dalam program berita hari ini untuk menyampaikan informasi terkini dari dunia pendidikan dan pelindungan anak. Sebuah peristiwa tragis terjadi di wilayah Bandung. Seorang pelajar SMP Negeri 26 Bandung berinisial ZA Aki berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia dan diduga menjadi korban pembunuhan. Kasus ini menjadi perhatian serius dari berbagai pihak. Komisioner KPAI Aris Adilaksono menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya korban. Ia menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan tragedi yang sangat mengerikan karena telah merenggut hak hidup seorang anak. Dalam perspektif perlindungan anak, tindakan tersebut termasuk pelanggaran serius terhadap hak dasar anak yang seharusnya dilindungi oleh semua pihak. Menurut KPAI, kasus ini menunjukkan bahwa konflik sederhana di kalangan remaja dapat berkembang menjadi tindakan yang sangat destruktif apabila tidak disertai kemampuan pengelolaan emosi yang baik. Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menilai peristiwa ini sebagai bentuk kekerasan ekstrim antar anak yang sangat memprihatinkan. KPAI menyampaikan duka cita dan menilai peristiwa ini sebagai kekerasan serius antar anak. Diduga kejadian ini dipicu oleh konflik pertemanan yang tidak terselesaikan dengan baik. Polisi telah menangkap dua tersangka berinisial YA berusia 16 tahun dan AP berusia 17 tahun di Garut setelah sempat melarikan diri. Kasus ini diduga terjadi pada 9 Februari 2026 di kawasan bekas wisata Kampung Gajah, Bandung Barat. Proses hukum tetap berjalan sesuai dengan aturan peradilan anak. Pemirsa, kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya pendidikan karakter, pengelolaan emosi, serta peran orang tua dan sekolah dalam pendampingi remaja. Konflik yang tidak terselesaikan dengan baik dapat berujung pada tindakan yang merugikan banyak pihak. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran berharga agar kejadian serupa tidak terulangi kembali. Pemirsa, untuk mengetahui tanggapan dari pihak sekolah terkait kejadian ini, reporter kami telah melakukan wawancara dengan guru di salah satu sekolah di Bandung. Berikut hasil wawancaranya. Kakak boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya namanya siapa? Nama aku Rafa. Bapak apakah tahu tentang kasus yang menimpa SMPN 26 Bandung? Tahu. Izin bertanya ya. Boleh. Apa tanggapan Bapak terhadap kasus yang menimpa SMPN 26 Bandung? Mungkin dari sudut pandang aku sebagai pelajar juga gitu ya. Cukup prihatin sama takut gitu ketika karena ada masalah kecil dari pertemanan gitu dapat mempengaruhi salah satu siswa hingga bisa merencanakan suatu pembunuhan berencana gitu. Mungkin sedikit saran dari aku untuk orang tua sekolah dan siswa gitu ya, untuk lebih meningkatkan atau lebih memperhatikan pendidikan karakter, empati sama cara menyelesaikan masalah dari setiap pertemanan dari tersebut. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf, minta waktunya sebentar. Saya Jiran dari kelas 9C izin mewawancarai Ibu tentang kasus siswa SMPN Negeri Bandung. Bagaimana pendapat Ibu terhadap tindak lanjut kasus tersebut menurut hukum yang sesuai atau menurut pendapat Ibu karena pelaku termasuk anak-anak di bawah umur? Nah, itu yang kadang jadi sulit ya, ada statement aku masih di bawah umur gitu, dan jadi sorotan keinginan pemerintah sekarang itu kan kayak harus menyediakan sekolah atau lingkungan yang ramah anak gitu ya. Karena jadinya hukuman untuk anak ini seolah abu-abu gitu untuk para pelaku kejahatan yang masih anak-anak. Namun kalau melihat kasus yang kemarin gitu, menurut pendapat Ibu sendiri gitu, sebetulnya melihat anak remaja sekarang yang sudah lebih berani melakukan berbagai tindakan kriminal gitu, artinya harus ada aturan hukum yang jelas untuk anak-anak seperti ini. Apalagi memang yang namanya tindakan kriminal sampai melakukan pembunuhan itu kan sudah tidak berat ya, apalagi ini pembunuhan berencana gitu. Berarti kan sudah terlintas jauh gitu di benak anak bahwa orang seperti ini itu harus dibinasakan gitu. Dia tuh sudah punya niatan ke situ gitu. Artinya hukuman untuk anak yang seperti ini pun ya harus terasa nyata, harus betul-betul yang membuat dia bisa berpikir bahwa saya salah melakukan ini gitu. Jangan sampai adanya embel istilah
ramah anak gitu. Anak-anak yang notabene menjadi pelaku kejahatan seperti ini merasa dilindungi gitu. Betul ada hak-hak yang tetap harus anak tersebut dapatkan seperti hak belajar dan lain sebagainya. Tapi kan hak-hak seperti itu bisa tetap didapatkan juga di lapas ya. Dan lapas anak juga kan sebetulnya ada ya yang diantapani gitu. Jadi menurut ibu pribadi gitu harus ada undang-undang yang secara jelas mengatur hukuman bagi anak-anak yang melakukan tindakan kriminal gitu. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi anak-anak atau korban-korban jian-jian selanjutnya gitu ya. Karena anak juga pasti berpikir kalau ada hukuman yang jelas kan pasti oh iya saya bisa masuk penjara, saya bisa kena hukuman ini, saya punya catatan track record yang jelek kalau misalkan sampai melakukan itu gitu. Jadi anak bisa berpikir gitu sebelum melakukan tindakan. Jangan sampai justru hal-hal kayak gini tuh jadi toh saya masih anak-anak, ketika saya melakukan ini pun saya yakin saya nggak akan dihukum, hanya dibina. Oh jadi apa nanti dia besarnya gitu. Kalau misalkan memang saat usia seperti ini sudah berani melakukan tindakan kriminal yang keji tapi dibiarkan begitu saja, ibu yakin itu hanya akan menjadi lingkaran setan yang tidak ada ujungnya ya. Jadi memang menurut pendapat ibu, undang-undang untuk menghukum pelaku tindakan kriminal berusia remaja itu harus diadakan. Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan. Semoga kasus ini dapat segera diselesaikan dan menjadi pelajaran bagi semua pihak agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada program berita berikutnya.